wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Izzatul Islamiyah, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2439744, program studi IPS. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di SMPN 1 Kayangan pada mata pelajaran IPS dengan materi keragaman alam Indonesia. Dan ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kita akan berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Mulut dikunci. Jika berdoa. Yes. Doa mati mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ibu absen dulu ya. Ini kelas berapa? 83. Adam? Hilal? Adam Hilal? Ajeng? Al-Rosyid? Aldi Kurniawan? Andirta? Beni Hendrawan? Bintang? Cantika? Denis? Didi? Elan? Elzipa? Peri? Gede? Gina? Hamdani? Holipia? Lili? Muhammad Arif? Najwa? Rapi? Reza? Rizky? Salwa? Teguh? Tiara? Winda? Wizratul? Zel? Zila? Alpi? Alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya. Baiklah, Ibu akan memulai atau membuka pelajaran hari ini ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang akan kita bahas sekarang itu mengenai keragaman alam Indonesia ya. Dalam keragaman Indonesia itu kita akan berfokus pada yang pertama ada namanya letak geografis, yang kedua ada namanya letak astronomis, yang ketiga ada namanya letak geologis ya. Perhatikan sekarang. Kira-kira di kelas 7 kalian pernah mempelajari apa itu letak astronomis? Ya, apa itu letak astronomis? Indonesia itu terletak di berapa derajat lintang? 6 derajat lintang utara sampai 11 dan 95 derajat dan sampai ya. Kalau letak geografis Indonesia ada yang tahu? Ini karena sudah dipelajari di kelas 7, berarti kalian harus sudah tahu ya. Di mana letak geografis Indonesia? Di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kalau benua apa saja? Dan kalau samudra? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya.
sekarang, ya, motivasi apa yang kita dapatkan dari mempelajari keragaman alam Indonesia ini? Yang pertama, ya, kalian mampu nanti mempromosikan wilayah-wilayah kalian, ya, seperti Gunung Rinjani, ya, di Lombok kan ada Gunung Rinjani, ada Sembalun, itu bisa menjadi pusat wisata, ya. Terus selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu adalah kalian bisa mendeskripsikan keragaman alam Indonesia. Ya, sekarang Ibu kasih tonton video dulu. Hangnya sebentar. Ini berkaitan dengan keragaman alam Indonesia, ya. Video ini berkaitan dengan hangatan senyum cinta dan persahabatan dari berbagai itu ada apa? Ada bule, ya. beragam budaya mengagumkan keelokan alamnya sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Perhatikan, ya. Kira-kira dari video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian ceritakan? Apa yang bisa kalian ceritakan dari video yang tadi itu? Atau begini, kalian lihat gambar yang ada di depan, ya. Ini yang pertama ini gambar petani teh. Yang kedua ada nelayan. Yang ketiga ada kontraktor. Namanya yang keempat ada konstruksi, orang yang bekerja di daerah batu bara, ya. Perhatikan sekarang. Gambar nomor 1 atau gambar yang keempat ini berkaitan semuanya dengan keragaman alam Indonesia, ya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap pekerjaan penduduknya, ya. Yang pertama itu, kalau petani teh itu cocoknya di dataran tinggi atau dataran rendah ataukah di pesisir? Di dataran tinggi. Kalau nelayan, kalau pekerjaan nelayan itu cocoknya di daerah mana? Pesisir. Kalau yang ini kontraktor ini di dataran rendah. Ya, kira-kira seperti itulah, ya, gambaran mengenai pembelajaran kita hari ini. Lanjut, ya, kita akan membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Perhatikan.
Kita akan berfokus pada letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis ya. Yang pertama ada letak astronomis. Tadi kalian sudah tahu ya, Indonesia itu terletak di antara berapa derajat lintang? Angkat tangan, siapa yang bisa? Indonesia itu letak astronomisnya di mana? Letak astronomis Indonesia itu terletak di mana? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Cantika? Ya. Iya, betul sekali. Kasih aplaus bulu-bulu buat Cantika. Ya. Perhatikan ya. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ingat ya, letak astronomis itu didasarkan pada garis lintang dan garis bujur ya. Terus yang kedua, kira-kira kalau pengaruh letak astronomis Indonesia itu akan menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan ya. Lanjut. Yang kedua, ini adalah pengaruh letak astronomis yang kedua. Dengan adanya garis bujur itu akan menyebabkan Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu ya. Yang pertama ada namanya WIB, waktu Indonesia Barat. WIB itu cakupannya daerah mana saja? Ada yang tahu? Ya, Sumatera dan Jawa ya. Yang kedua ada WITA, waktu Indonesia Tengah. Wilayah cakupannya berupa apa? Daerah mana saja? NTB, NTT. Apalagi? Sebagian Kalimantan. Apalagi? Sulawesi, ya. Terus yang ketiga ada WIT, waktu Indonesia Timur. Perhatikan. Daerahnya mencakup mana saja? Maluku dan Papua, ya. Yang ketiga, apa pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia? Ya, ada di sana pembagian wilayah persebaran fauna berdasarkan garis Wallace dan garis Weber namanya, ya. Yang pertama ada fauna asiatis namanya, ya. Yang kedua ada namanya fauna peralihan, dan yang ketiga ada namanya fauna australis, ya. Terus yang kedua kita akan membahas mengenai letak geografis. Apa itu? Di mana letak geografis Indonesia tadi? Di antara 2 benua dan 2 samudra. Coba sebutkan 2 benua. Ya, Asia dan Australia. Kalau 2 samudra? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya. Terus yang ketiga kita akan membahas mengenai letak geologis Indonesia. Apa itu letak geologis? Siapa yang bisa? Letak geologis. Letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan pembentuknya, ya. Terus lanjut, pengaruh letak geologis yang pertama itu adalah wilayah Indonesia terdapat 3 pertemuan lempeng bumi, yaitu yang pertama ada namanya lempeng era Eurasia, yang ketiga lempeng, yang kedua lempeng Indo-Australia, yang ketiga lempeng Pasifik, ya.
Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Silahkan LKPD-nya dijawab ya. Ini bacaannya. Perhatikan, silakan dilihat LKPD-nya, aturannya ya. Kalian harus menjawab 5 soal yang ada dalam LKPD. Kalau sudah jadi, nanti silahkan kalian presentasi ke depan. Boleh 3 orang yang maju ke depan, ya. Ada yang menjawab, nanti ada yang sebagai notulen, ya. Silahkan masing-masing kelompok itu boleh maju 3 orang ke depan, ya, buat presentasi. Perhatikan dulu. Perhatikan, sebelum menjawab LKPD, coba berdiri dulu semuanya. Ya. Coba berdiri dulu semuanya. Kita akan melakukan ice breaking ya, biar kalian fokus terhadap pelajaran. Berdiri semuanya. Ibu mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Berarti kalian sudah harus siap belajar ya. Are you ready? Yes, silakan kerjakan LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Ya, tulis di sana. Ini dia. Ya. Ya, silakan Prof. Nulis. Nulis di sini caranya. Mana LKPD-nya? Angin muson. Angin muson di sana. Ya. Silakan nanti cari jawabannya di sini ya. Nah, Kalimantan semuanya apa sebagian? Sebagian. Ya. Terus apa lagi di sana? Ya. Ada LKPD, mana LKPD-nya? B polpen. Oh, Didi, ini guru promo Didi. Polpen. Silakan itu dijawab. Ya, dibantu temennya ya. Bantu cari jawaban. Ya, tulis. Ya. Kelompok 4. Berapa luas Indonesia itu? Ini 2000. Ya. Coba sekarang kamu jelaskan mana letak geografis Indonesia. Hah? Mana letak geografis Indonesia? Mana Indonesia?
Mana dia Indonesia? Diapit oleh dua apa? Nggak ada di sini, Bu. Nih, di mana kayak ini? Di Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Ini benua Asia, ini benua Australia. Dua samudra mana? Samudra apa? Siapa namanya yang kamu? Winda. Oh, Winda. Wah. Winda. Nah, tulis Wati apa saja jawabannya. Tulis. Cantika, wah. Tulis jawabannya. Berapa menit lagi, Bu? Kalian bacakan Dari nomor 1 sampai 4 sudah paham ya? Garis lintang, garis bujur, letak geografis, astronomis, sudah ya? Wah, paham sudah letak geografis, astronomis, garis lintang, pengaruh garis lintang di sana sudah, garis bujur, bagus lintang. Kenapa? Oh ya, Ibu kasih pertanyaan besok pas pertemuan selanjutnya. Besok ada besok? Ada besok IPS? Nggak ada ya? Selasa Rabu aja. Selasa Rabu. Letak astronomis Indonesia di mana? Nenek cengi-cengi terus. Mana letak astronomis Indonesia? Sudah? Apa dampaknya? Beb. Dampak Indonesia di antara Nenek cengi-cengi. Musiman. Kurang nanti nilainya yang berjorok. Dampak Indonesia strategi sehingga menjadi jalur perdagangan dan pelayaran dia bidoin, Bu. Bahasa Indonesia pakai unsur karena memiliki Terus sudah bisa soal nomor 3? Nomor 3 sudah? Pengaruh garis bujur sudah? Jantika sudah sampai nomor berapa? Bujur ya. Lagi letak lintang bang belum? Tulis. menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Itu pengaruh letak apa? Pengaruh letak apa? Pengaruh garis, pengaruh letak astronomis Indonesia. Itu pengaruh dari garis apa? Bintang. Sudah? Sudah, sebentar lagi ya. Sudah? Di sebelah utara berbatasan dengan apa? Indonesia sebelah utara berbatasan dengan apa itu? Berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Terus? Laut Cina Selatan dan Malaysia Timur, Bu. Ya. Oh ini Ibu mau tanya ini.
Apa pengaruh garis bujur? Hah? Oh, tahu nih, baru entah beraja. Apa? Nomor 4 sampai nomor 4 itu ya, bukan sampai nomor 5. 1, 2, 3, 4 itu dijawab. Kalau mana? Taruh di bawah. Taruh di bawah ya. Kenapa? 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 Jangan itu Papua. Iya, enggak apa-apa. Coba keluarkan pulpennya. Dan beda pulpen. Apa pengaruh dari garis bujur? Kalau pengaruh dari garis bujur, waktu. Kalau garis lintang? Bacaan, Letak astronomis? Yang mana? Yang terus bujur timur, terus yes, bagus. Orang yang bintang bujur barat dia. Ada bujur barat tapi tidak berlaku di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia berlakunya bujur timur dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 95 derajat bujur timur sampai 145 bujur barat. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jangan pakai bujur barat. Beda dia kalau lintangnya dari lintang utara ke lintang selatan. Ya, kalau BB enggak kepake di Indonesia. Pakainya BT. Apa itu? Ya. Pengaruh garis lintang apa? Ya, silakan dijawab dulu ya. Jawab aja di sana di LKPD-nya. Ya. Jawab di LKPD-nya. Langsung ditulis jawabannya di sana ya. Sudah? Silakan tulis di sana di LKPD-nya. Ya, boleh di sana. Ya, itu soalnya dijawab. Yang ini jawab ini ya. Silakan dijawab. Sudah? Ibu, yang lihat kami. Kelompok 2 sudah? Ini kita jawab cuma ini aja. Ya. Itu tempat cari jawabannya ya. Ini jawab ya. Ya, jawab. Langsung jawab di sana ya. Langsung jawab di sana. Ini aja dijawab atau yang lain? Sampai nomor 5 sayang, ya? Ya. Enggak apa-apa. Semuanya, ya. Silahkan dijawab di LKPD-nya ya.
Tidak tahu. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, silahkan dijawab di sana. Ya. Ini nomor 1 jawabnya di sini, ini nomor 2 jawabnya di sini ya. Kenapa? Ya, nomor 2 di sini. Iya. Ya. Kenapa? Iya di sini. Kalau nomor 2 di sini itu nomor 2 itu bukan nomor 1. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ya. Ya. Kenapa? Gampangnya dari letak geografi Indonesia itu perbedaan. Iya, baca. Silahkan cari di sini. Cari di sini jawabannya. Ada? Ya tulis saja ya. Tulis. Ya. Ya? Iya, boleh. Beda cuaca. Perbedaan cuaca. Enggak bisa. Ya, itu namanya letak astronomis kalau perbedaan cuaca. Sudah Ibu jelaskan tadi. Iya, kan sudah ada di sana. Cari di belakang lagi cari. Cari pengaruh letak geografisnya. Sudah? B. Mana? Sudah? Tulis Swabinta. Semua aja nulis. Iya. Nanti kamu nomor 1, ada nomor 2, ada yang tulis nomor 3, ada yang tulis nomor 4, ada yang tulis nomor 5. Ya. Ya, kenapa? Apa? Apa? Nggak usah, ayo kerjakan. Ayo, sama-sama caranya mengerjakan. Ya. Ini aja pakai. Itu kan kasih itu, kasih temennya minjem ya. Waktunya 15 menit ya. Langsung ditulis. Kalau memang sudah ketemu jawabannya langsung ditulis ya. 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 Ini kan nomor 1. Apa? Ada. Nggak usah ada yang tidur. Itu bantu temennya mengerjakan. Ibu sendiri gitu. Ibu sendiri. Temennya pengen nulis, ini kasih dia nulis. Enggak? Apa ya? Cari nomor lain dulu buat dikerjakan. Coret aja, coret, enggak apa-apa. Ayo tulis cepat, nanti habis waktunya. Sudah kelompok 4? Bu. Yang ini? Ya, itu.
Sudah? Cari makannya. Kenapa? Ya. Kelompok 4, kelompok 2 sudah? Lanjut. Apa jawabannya? Ayo lanjut nih Kang. Mana? Ya. Ini jawabannya? Cari sih jawabannya. Wah, ini jawabannya ya. Tulis. Kalau sudah ketemu tulis. Sudah Salwa? Ya. Kenapa? Tidak cukup? Cukup. Ya, lanjut aja ke bawah, enggak apa-apa. Sudah? Belum cari, Bu. Indonesia kepulauan di Roma. Kenapa kelompok 1 sudah? Ini udah lengkap. Oh ya, ini jawabannya. Ya. Ya, bantu temannya cari jawabannya. Kelompok 2, ayo lebih semangat lagi semuanya. Ya. Lanjut ya. Sudah?
Mana? Coba permisi. Ya. Terus saya kembali. Sudah? Udah nomor berapa kelompok 3? Udah nomor berapa itu? Ya, lanjut ya. Kelompok 4 udah sampai nomor berapa? Belum kali kita jawaban. Cari, bantu temannya cari jawaban. Udah saya tahu tadi Iya, pindah coba ini dulu. Nomor berapa yang belum? Udah nggak boleh ngomong, udah nggak boleh. Ayo. Ya. Sebutkan, nanti dia yang menulis. Apa lagi itu apa? Tropis memiliki dua musim. Tulis ya. 555 tulis. Sampai 5 ini aja Bu. Nah, sampai berapa yang ada di sana? Ya, kalau memang 2 boleh 2. Kalau memang 3 tulis 3. Nggak usah berpatokan sama nomor yang ada di LKPD. Ya? Menyebabkan Indonesia. Menyebabkan Bila mau menjawab penjelasan Kenapa? Kenapa? soal. Kenapa? Soal itu. Tanya-tanya itu. Iya, deh. Apa dulu? Rifkin dukung tropis. Cepet ya? Cepet soalnya kita mau presentasi. Ayo silakan cepat dijawab soalnya kita akan segera presentasi ya. Ya. Bisa nggak yang dia jelaskan dampak letak lintang Indonesia itu menyebabkan Indonesia sebagai negara tiga. Ibu nggak bisa diam dari tadi. Ayo kerjakan, makanya kerjakan. Ya. Kenapa? Itu kalau memang kalian tahu 2 sudah enggak apa-apa, enggak usah sampai 5. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Kasih bukunya temannya kasih. Mau saya Ayo makanya bantu temannya mengerjakan. Ayo dikerjakan. Kelompok 1 sudah sampai nomor berapa? Kelompok 2 sudah sampai nomor berapa? Kelompok 3 sudah sampai nomor berapa? Silakan dilanjutkan.
Sudah? Ya. Kenapa? Bingung. Sudah kan Ibu jelaskan tadi? Oh ya, perhatikan ya. LKPD-nya itu sampai nomor 4 ya. Dijawab sampai nomor 4. Nggak usah ada yang nomor 5. Ya, sampai nomor 4 ya. Sudah, mungkin ada kelompok yang sudah? Ya. Kenapa? Kenapa? Nomor 5? Nomor 3 apa itu? Oh, nomor 5 enggak usah jawab. Sampai nomor 4 aja ya. Ada lagi nih. Itu aja. Ada lagi. Apa? Apa itu? Apa? Mana garisnya? Ini kan. Mana lagi? Mana? Sama aja. Ini sudah? Sudah itu. Mana? Nomor berapa? 4. Nomor 3? Bentar ya, itu aja. Mungkin ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 3 sudah? Sudah. Ayo silahkan, kalau sudah kelompok yang pertama maju siapa? Ya, kelompok 1 silahkan ke depan. 3 orang ya, 3 orang. Silahkan berdiri aja di depannya, di atas, di atas. Di atas. Di atas. Di sini, di sini. Coba semuanya dengarkan. Temannya mau presentasi, coba. Nanti boleh mengajukan pertanyaan kalau sudah selesai ya. Ayo silakan, cepat. Ya, salam dulu. Nenek, ayo. Assalamualaikum. Semuanya perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Makanya dengarkan ya, temannya mau presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan soalnya. Soal nomor 1. Soal pertama, letak dan luas wilayah Indonesia. Perhatikan peta di atas. Maka letak geografis Indonesia adalah di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan India. Ya. Nomor 2.
Ya, silakan. Soal nomor 2 dibacakan. Sudah betul ya nomor 1. Soal nomor 2. Ya, terus. Dengarkan semuanya. Terus. Itu soal nomor 2 ya. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan, dengarkan temannya. Terus. Yaitu Jawa, Sumatera, NTB, NTT, Sulawesi Indonesia Timur, Maluku dan Papua. Ya. Sudah? Ya, silakan Bintang. Mengapa dapat terjadinya perbedaan waktu? Terjadi karena bumi itu berputar pada porosnya. Terus? Bulat. Ah. Jadi sinar matahari yang mengenai bumi sama yang tidak mengenai bumi itu beda waktu. Jadi itu teman-teman. Nah, seperti itu jawabannya. Silakan kasih aplaus dulu. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, silakan cukupkan. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Nggak apa-apa, silakan maju ke depan. Bintang ke depan, Bintang. Tiga orangnya. Coba perhatikan dulu kelompok yang lain. Dengarkan temannya mau presentasi cepat. Perhatikan, hadap depan semuanya. Dah? Ya. Dah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Nomor 1, perhatikan peta di atas. Perhatikan peta di atas, maka letak geografis Indonesia adalah Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Terus soal yang kedua. Soal nomor 2, jelaskan dampak letak geografis Indonesia. 1. Indonesia memiliki 2 musim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 2. Letak Indonesia strategis sehingga menjadi jalur perdagangan dan pelayaran Indonesia. Karena 3. Karena bentuk Indonesia kepulauan, Indonesia beriklim laut sehingga memiliki curah hujan yang tinggi. 4. Letak Indonesia strategis menyebabkan mudah masuknya budaya asing ke Indonesia. Terus biarin itu, biarin. Tiga. Nomor 3, jelaskan dampak letak lintang Indonesia. 1. Menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Terus Letak hujan. Ini rapi-rapi. Ya, hilang.
Bujur. 4. Jelaskan 3 pembagian waktu di Indonesia dan daerahnya. WIB, wilayah Sumatera, Jawa. WITA, sebagian wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. WIT, Maluku dan Papua. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Sebutkan daerah Nama dulu, siapa namanya? Zila. Namanya Zila, ya. Apa pertanyaannya? Sebutkan daerah-daerah mana saja yang termasuk ke dalam zona waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Saya atas nama Bintang akan menjawab pertanyaan dari Zila. Ya. 1. Wilayah Sumatera, Jawa. 2. WITA, sebagian wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Dan satu lagi NTT. WITA, Maluku dan Papua. Sekian. Ada lagi? Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Atau kelompok 4 yang mau maju duluan? Ya. Ya. Ayo kelompok 3. Nggak apa-apa, ayo ke depan. Nggak apa-apa, ayo. Ayo kelompok 3. Nggak apa-apa, ke depan aja. Ayo Salwa. Berdua Salwa. Ya enggak apa-apa, ada orang enggak apa-apa. Ya coba diperhatikan kelompok 3 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil LKPD. Perhatikan peta di atas. Perhatikan peta di atas. Maka letak geografis Indonesia adalah yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Terus. Dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan dampak letak geografis Indonesia. Letak Indonesia strategis sehingga menjadi jalur perdagangan pelayanan dunia. 2. Letak Indonesia strategis menyebabkan mudah maksudnya budaya asing ke Indonesia. Ya, 3. terus. Karena bentuk wilayah Indonesia, kepulauan Indonesia beriklim laut, curah hujan yang tinggi. Coba didengarkan temannya yang presentasi. Jelaskan dampak letak lintang Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 2. Menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Ya, terus. Letak bujur. Jelaskan bagaimana waktu di Indonesia dan daerahnya. WITA, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan. WIB, Sumatera, Jawa. WIT, Maluku, Papua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajukan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya?
Ya, Ajeng. Dengarkan pertanyaan Ajeng. Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi dan banyak sekali terdapat gunung api yang aktif? Ya, ya kayak gitu. Jawaban, letak Jawabannya geografis. apa? Jawaban, letak geografis Indonesia di cincin api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik yang aktif adalah alasan utama gempa. Negara ini sering mengalami gempa bumi dan memiliki banyak gunung agi. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 silakan. Silakan diperhatikan kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Perhatikan kelompok 4 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Soal pertama, perhatikan peta di atas. Maka letak geografis Indonesia adalah letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia dan samudera Hindia Pasifik. 2. Jelaskan dampak letak geografis Indonesia. Letak Indonesia strategis sehingga menjadi jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Ya, terus. 2. Letak Indonesia strategis menyebabkan mudah masuknya budaya asing ke Indonesia. Selanjutnya karena bentuk wilayah Indonesia kepulauan, Indonesia beriklim laut, memiliki cuaca curah hujan yang tinggi. Ya, terus. Perhatikan. Jelaskan dampak lintang Indonesia. Pertama, menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. 2. Menyebabkan Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. 4. Jelaskan 3 pembagian waktu di Indonesia dan daerahnya. Pertama, WIB, waktu Indonesia Barat, pada patokan 105 derajat bujur timur, yaitu daerahnya Sumatera dan Jawa. 2. WITA, pada patokan 1120 derajat bujur timur, daerah sebagian Kalimantan, NTB, NTT, dan Sulawesi. 3. WIT, pada patokan 135 derajat bujur timur, Papua dan Maluku. Sudah? Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Aldi, yang ikut catur kemarin? Kamu yang ikut catur kemarin? Oh, kirain kamu. Ya, silakan dibacakan apa pertanyaannya? Karena Ya, silakan. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang berarti wilayahnya dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa menerima sinar matahari secara langsung sepanjang tahun, menyebabkan suhu udara yang tinggi dan relatif stabil. Sudah selesai? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Silakan dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus buat semua kelompok. Baik ya. Coba diulangi kelompok 1. Ibu maunya kelompok 1 dulu yang menjawab ya. Coba kalian lihat peta letak dan luas wilayah Indonesia, ya. Letak geografis Indonesia itu di mana?
terletak di antara dua benua dan dua samudra. Samudra benua Asia dan Australia. Samudra. Ya. Terus yang kedua, apa dampak letak geografis Indonesia? Kelompok 1. Kenapa Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional? Karena jalur bintang, ya. Bisa dilewati oleh dengan mudah oleh kapal-kapal orang asing dari berbagai belahan dunia, ya. Karena Indonesia itu ada di tengah-tengah, ya, dilewati oleh orang-orang yang ada di Australia, baik itu di benua Asia maupun benua Asia. Karena letak Indonesia itu strategis sehingga mudah menjadi tempat pelayaran dunia, ya. Terus yang kedua, apa lagi dampaknya? Apa dampak yang kedua? Memiliki ya, karena Indonesia memiliki iklim laut sehingga curah hujan ya di Indonesia itu tinggi, ya. Terus soal yang ketiga, apa dampak letak lintang Indonesia? Kelompok 1. Ya, apa dampak letak lintang Indonesia? Ya, perhatikan ya, dampak letak lintang Indonesia itu bisa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Apa namanya iklim tropis? Iklim yang hanya memiliki 2 musim. Yang pertama ada musim hujan, yang kedua musim kemarau, ya. Terus perhatikan, kalau letak bujur apa pengaruhnya? Apa pengaruh dari letak bujur Indonesia? Cantika, betul ya, perbedaan zona waktu. Yang pertama tadi ada WIB, WITA sama WIT. Kalau WIB itu daerahnya mencakup Sulawesi dan mencakup Sumatera dan Jawa. Kalau WITA NTB dan NTT dan kalau WIT ya, perhatikan sekarang. Misalnya di Lombok pukul 10. Kalau di Jakarta pukul berapa? 9. Ya. Kalau di Jayapura pukul 10, di Jakarta pukul berapa? 8. Ya, perhatikan. Jarak dari WIB ke WITA itu 1 jam. Jarak dari WITA ke WIT itu 1 jam. Kalau jarak dari WIB ke WITA itu 2 jam. Jakarta itu termasuk WIB, ya. Kalau Jayapura termasuk WIB. Berarti selisih jaraknya berapa jam? 2 jam, ya. Kelompok 2. Ibu tanya kelompok 2. Kelompok 2, apa pengaruh letak lintang Indonesia? Menyebabkan lintang. Bisa berikti tropis dan memiliki 2 hasil yaitu penghujanan dan kemarau. Ya, itu adalah dampak dari letak lintang Indonesia. Kalau letak astronomis Indonesia ada di berapa derajat tadi? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai bujur, ya. Nanti sekarang ibu akan melakukan asesmen, ya, penilaian
Sampai mana kemampuan kalian memahami materi yang Ibu berikan tadi? Ibu akan membagikan LKPD per individu. Silakan dijawab ya. Individu ini ya. Yang tadi kelompok, sekarang individu. Berapa? Lagi berapa? Udah? Bintang sini bintang. Ya, sama-sama satu. Silakan tulis nama kelas ya, jawabannya langsung di sana. Berapa bintang? 1, 7. 2, 4. Ya, sebentar. Ya, nama. Kita udah jawab ini Bu, cuma di nama sama kelas. Ya Ibu. Sudah? Nama lengkap? Nama lengkap. Silakan ditulis nama lengkap, kelas ya. Waktu menjawab 5 menit dari sekarang. Yang mana jawab, Bu? Itu kan 2. 1, 2. Yang mana, Bu? 1, 2. 2. Ya? Kenapa? Pulpen? Kenapa? Yang itu, yang tadi. Bukan. Posisinya menurut letak astronomis itu. Ini gimana jawabnya yang ini? Jawab di sini. PIB Ya. Ya? Ya. Perhatikan nomor 1 itu berkaitan dengan letak astronomis ya. 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 Salurnya garis bintangnya. Ditulis berapa derajat dia. Kalau sudah langsung dikumpulkan ya. Ya. Kasih pinjam pulpen itu teman. Kerja sendiri-sendiri ya. Udah? Benar, belum tulis nama. Tulis namanya ya. Kenapa? Itu berkaitan dengan letak astronomis Indonesia. Oh,
Itu tugas individu ya, bukan tugas kelompok. Tugas individu. Ya. Zila, coba bawakan ibu yang Ibu sudah. Kenapa enggak di sana? Di sana di kursinya. Udah di kursi. Mas Indi. Silakan kalau sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Sini. Yang sudah duduk di tempatnya masing-masing. Cawe dia. Ya, boleh. Buku paket sama LKPD-nya dikumpulkan ya. Sini, kenapa? Di sana, sini. Silakan duduk di tempatnya masing-masing dulu. Sudah semuanya? Ya, coba duduk teratur dulu kayak tadi itu. Duduk. Jangan masih bulat kayak kelompok tadi itu. Duduk kayak tadi itu. Ya. Silahkan. Duduk. Perhatikan, silahkan duduk dulu. Perhatikan ya. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini tentang keragaman alam Indonesia? Silahkan, ada yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ya, keragaman alam Indonesia
Indonesia itu ya sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini ya. Kalau kita tinggalnya di daerah pegunungan, mata pencaharian yang cocok di sana adalah sebagai petani. Kalau di daerah dataran rendah, apa? Pedagang. Kalau di daerah pesisir, nelayan. Ya. Letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Kalau letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 dan ya. Sekarang Ibu mau bertanya dulu ke semuanya ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kira-kira apa yang masih belum dimengerti? Sudah paham semua? Insya Allah paham semua. Ibu akhiri ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.